pacaran menurut Islam itu gak ada namanya pacaran. Ada cinta aku. Oke, gengs. Hari ini ketemu lagi bersama kita di sini di ASL Channel. Hari ini kita mau bikin video. Videonya apa, yaitu video sosial eksperimen. Sebenarnya gue gak sendiri di sini. Di situ ada Bang Uta, ada Bang Dading. Cuma gue opening sendiri, gak apa-apa ya guys. Tetap opening pun sendiri, tetap seru aja. Oke, mau tahu kelanjutan videonya seperti apa? Ikuti terus channel kita ASL. Dan jangan lupa subscribe and like and comment. Oke, gengs, hari ini kita udah ada di satu sekolah, tepatnya di Cigombong, Cijambu. Kita udah dapet nih seorang pelajar, Putri, gak tahu namanya, kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Aku Tilpa. Yang kedua? Saya Leli. Leli. Siti Saridatul Fajriyah. Zulfa Aulia. Siti Zulaiha, Siti Jubaida. Oke, dari J ya kebanyakannya. Baca. Silva dan Leli. Mungkin kita bisa tanya-tanya nih. Kita tanya tentang apa dulu ya? Oke, di sini tentang pacaran. Nah, kita agak seru nih. Pacaran menurut seorang pelajar, oke? Oke, yang pertama nih, menurut pelajar, apa sih pacaran? Menurut pelajar nih, apa sih arti pacaran? Pacaran komitmen antara dua orang. Dua orang apa nih? Dua orang apa nih? Dua orang yang berbeda jenis. Dua orang yang berbeda jenis. Tapi kan sekarang ada LGBT. Gimana tuh? Waduh, itu pacarannya nggak sehat ya kan? Oh, itu pacaran nggak sehat katanya. Berarti harus banyak minum obat. Baca. Kalau menurut kamu? Pacaran mungkin kalau untuk masa remaja ini untuk cukup main-main aja mungkin. Main-main, jadi pacaran jangan sama dia, soalnya mau main-main doang, nggak mau serius, cuma mau main-main doang. Oh, seriusnya nanti aja katanya gitu. Itu kali ya pendekatan. Ya pengenalan. Udah. Ya mungkin pendekatan gitu aja sih. Berhubungan. Berhubungan apa? Kan berhubungan banyak. Berhubungan itu sama teman, tapi lebih deket. Pacaran, kalau pacaran menurut Islam itu gak ada namanya pacaran. Ada cinta aku. Jadi kalau masih pelajar itu jangan pacaran, fokus aja belajar. Iya. Oh, jelas. Oh, siap. Pertanyaan berikutnya nih, keuntungan ataupun kerugian menurut kalian dalam pacaran? Apa sih keuntungan sama kerugian kalau kita itu pacaran? Kalau keuntungan buat kita nih ya cewek-cewek. Banyak untungnya kalau cewek. Banyak untungnya itu apa? Ada yang akan terjemput. Ya bener. Terus? Suka neraktir kita gitu. Oh gitu, terus? Ya banyak lah itu ya. Terus Tapi kita kalau lagi gabut juga diajakin main kan kita juga beruntung gitu. ada temen chat. Iya bener, gak gitu. sepi gitu. Keuntungannya bisa mengenal Terus kerugiannya bisa lupa waktu. Oh, lupa waktu gimana maksudnya? Jadi kalau mau belajar itu suka inget sama si dia gitu. Jadi baper lah istilahnya ya. Kalau kamu gimana? Menurut saya pacaran itu nggak ada manfaatnya, sebenarnya madorot. Karena kan harusnya perempuan kan nggak boleh berdekatan sama laki-laki, apalagi itu bukan muhrimnya. Jadinya buat perempuan harus ngejaga dirinya masing-masing gitu untuk suaminya nanti. Bagus. Ini yang dicari nih. Oh, nanti boleh minta nomor teleponnya. Baca. Kalau kerugian itu buat jenis laki-laki kayaknya banyak ruginya. Banyak banget. Kalau untuk perempuan ada kerugiannya nggak? Ada mungkin kalau buat perempuan yang benar-benar jatuh cinta ya, itu mungkin ketika putus Rugi banget itu. Rugi banget itu, merasakan sakit yang luar biasa. Oh gitu. Sama, nggak ada untungnya. Intinya dari kalian itu pacaran itu kebanyakan intinya nggak ada untungnya, kebanyakan ngerugiin lah gitu. Dari segi mungkin dari segi waktu, dari segi segala pikiran, tapi mungkin nggak bikin nggak konsen gitu ya sama pelajaran. Ada manfaatnya. Apa itu? Kalau
Misalnya kalau motivasi kalau sekelas teman sekelas jadi rajin sekolah. Tapi gitu. karena itu kan belajar bukan karena Allah, tapi itu karena manusia. Kan kita harus ikhlas. Kalau daripada males wae, tapi Siap. Nah ini nih, pacaran yang baik itu seperti apa sih? Pacaran yang baik itu seperti apa sih? Kan kata orang banyak, ada pacaran itu ada yang nggak baik, ada yang pacaran sehat mungkin apa? sebenarnya nggak ada sih, kan di Islam juga nggak boleh ya pacaran. Iya, cuman Kalau misalkan untuk memikat mah mungkin lewat doa gitu, kita jangan pacaran lah. Islami banget guys, katanya nggak ada pacaran. Taruh mungkin ya. Aduh, oke siap. Mungkin bisa taruh sama saya? oh, pikir-pikir dulu ya. Pikir dulu. Paling juga ta'aruf kali. Iya. Taruh ya. Iya. Kenapa milih untuk pacaran ataupun tidak pacaran? Alasan kalian kenapa sih kalian gak mau pacaran? Pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya bikin kita bingung. Ayo, kenapa milih pacaran atau tidak pacaran? Sebenarnya kita pilihnya nggak pacaran. Cuman kita pernah nggak? Pernah sih, pernah. Kita juga gak munafik gitu ya, kita juga pasti pernah pacaran. Berapa kali? Oh, Berat. berapa ya? Banyak. Banyak banget sumpah. Karena apa ya? Itu kali kurang. Ada yang suka mungkin apa? Yang suka ada tapi Ada. Itu karena kurang jadi Faedah. iya nggak kurang berfaedah juga lah gitu. berfaedah. Ya banyak madorotnya. Madorotnya banyak. Terus moto hidup yang tepat itu tidak dipertemukan secara cepat. Jadi kita harus berikhtiar. Terus kita harus mempersiapkan diri kita biar apa? Allah itu memberikan yang terbaik untuk perempuan yang baik. Jadi kita harus menjadi yang terbaik agar kita diberikan yang terbaik. Ini yang gue cari nih. Jadi intinya mereka udah pernah pacaran. Yang kita tanyakan sekarang adalah dia udah punya pacar atau belum? Udah punya pacar atau belum? Udah pernah? Udah pernah, tapi sekarang? Enggak. Enggak. Jadi mereka dua-duanya nggak punya pacar, gengs. Jadi untuk kalian yang pengen kenalan sama mereka bisa lewat kita. Oh, kayaknya nomornya nanti kita cantumin di bawah. Kalau mau nanti di komentar aja, nggak apa-apa. Peran orang tua menurut kalian ketika anaknya pacaran gimana? Gimana sih peran orang tua? Kan kalau misalkan sekarang itu zaman sekarang pacaran udah lumrah ya. Peran orang tua gimana sih biar anaknya itu tetap terjaga gitu? Kalau menurut aku ya, orang tua itu kalau misalnya lihat anaknya pacaran, jangan kamu gak boleh pacaran sama dia gini. Tapi tuntun si anaknya gimana caranya biar pacarannya sehat. Atau kalau misalnya emang bisa buat anaknya nggak pacaran, ya nggak usah. Karena takutnya di depan orang tua dia jadi anak yang baik, tapi di belakang orang tua pacarannya kelewatan atau gimana kan kita nggak tahu. Soalnya kalau misalkan dipaksain sama orang tua kita tuh gak boleh pacaran, malah yang ada takutnya si orang tersebut malah kebalikannya gitu, malah Banyak pokoknya bohong. dia banyak bohong ke orang tuanya gitu, jadi gak baik gitu. Iya, orang tua harus tegas. Iya. Contohnya kayak gimana tegas kan banyak. Ada yang kamu gak boleh gini. Tapi kan kalau misalkan cuma lisan aja si anak bisa oh iya pak enggak, tapi di luaran kan beda lagi. Kan sama perilaku orang tuanya harus tegas. Iya. Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau orang tuanya benar-benar fokus ke anak, tahu paham anaknya bagaimana, pasti anak itu nggak akan nyari kesenangan di luar rumah, pasti nurut sama orang tuanya. Jadi orang tuanya emang benar-benar bukan harus tegas, tapi harus mengerti anaknya sehingga anaknya nggak jalan ke arah yang lebih lanjut. Tapi banyak orang tua sekarang itu sibuk sama pekerjaannya, jarang memperhatikan anaknya, sibuk sama kerja cari uang, tapi buat anaknya gunain uang itu ya buat pacaran, buat beli kuota yang nggak jelas. Intinya kurang perhatian dari orang tua. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting, gengs. Kenapa? Karena ya pada dasarnya seorang pelajar itu emang harus tetap diperhatikan oleh orang tuanya gitu. Termasuk pacaran juga ya. Pacaran juga penting nggak menurut kalian? Penting dalam hal apa nih? Ya kan nih kalau pacaran kan kadang-kadang, oh gue semangat nih sekolah kan ada pacar gue gitu. Tergantung pribadi masing-masing Ya, sih. tergantung. Kalau menurut kalian? Soalnya saya belum pernah pacaran sama yang satu sekolah. Oh belum pernah. Kalau kamu? Aduh, pernah. Pernah. Terus apa yang dirasakan?
ada positif negatifnya pasti. Positifnya kayak tadi tuh kalau misalnya berangkat sekolah, aduh ada yang dilihat gitu. Kalau negatifnya ya kadang niatnya belajar nih malam malah kepikiran atau gimana. Oh kayak gitu. Jadi intinya manfaatnya gengs itu bisa diantar jemput, baik pulang ataupun berangkat sekolah ataupun mungkin ada jajanin di kantin gitu ya. Tapi negatifnya mungkin karena mengganggu pelajaran juga. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Nanti videonya mau dimasukin ke YouTube gak apa-apa ya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Nanti ini video kita upload di YouTube nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke geng, sekian video untuk hari ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke.